Ah, kalau namanya usaha ya, ya pasti ada susah dan senangnya gitu kan. Kalau kita mau buat usaha, pasti kita berpikir tentang modal gitu kan. Tapi sekecil apapun itu modal, keluarkan ide kita, eksekusi, jalankan. Mudah-mudahan dengan yang kecil itu kita sudah bergerak untuk melangkah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Halo pemirsa Maragam-Ragam, senang sekali saya Teresy Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu rumah produksi tempe yang ada di Kota Pematang Siantar ini pemirsa, yakni rumah produksi tempe Bang Jali. Dan untuk rumah produksi tempe Bang Jali ini sendiri sudah berdiri selama 15 tahun lamanya loh pemirsa. Dan juga untuk Anda yang suka dengan tempe, yuk kita intip bagaimana proses produksi pembuatan tempe tersebut. Dan juga kita akan mendengar bagaimana kisah dari berdirinya rumah produksi tempe Bang Jali ini. Yuk terus ikutin saya. Inilah rumah produksi tempe Bang Jali yang sudah ada sejak 15 tahun lamanya. Berlokasi di Jalan Patuan Anggi, Komplek SMA Negeri 2, Kota Pematang Siantar. Awal mula usaha tempe ini berawal dari biasanya kalau orang usaha itu dominan dari orang tua ya, mau itu apalagi dia tradisional ya, dia tempe, tahu, dia turun menurun lah. Nah, kebetulan juga saya juga ini turun dari orang tua juga. Waktu saya masih sekolah, kategori saya bantu orang tua lah. Dan kelamaan saya yang sendiri menggeluti usaha ini. Sampai orang tua saya pun tidak ada, dan saya tetap mempertahankan usaha saya sampai saat ini juga. Awal-awal saya kan memang tidak melemparkan brand atau nama merek tempe saya ya, karena biasanya di masyarakat itu sudah mengenalin tempe saya gitu kan, karena mereka tidak mengenal saya tapi mengenal tempe saya. Mereka sering mencari tempe saya itu dengan sebutan mana tempe Bang Jali, mana tempe Bang Jali. Makanya dengan sebutan-sebutan itu saya berusaha untuk menaikkan brand nama tempe saya itu. Saya buatlah tempenya namanya tempe Bang Jali. Namanya usaha ya, pasti ada yang namanya turun, naik, apalagi model usaha jualan di pajak gitu ya. Kadang naik, kadang turun, tapi disitulah kita diuji dalam menggeluti usaha ini. Banyak perkembangan di dunia pertempean ya, apalagi di daerah Siantar ini. Tempe itu banyak datang dari luar daerah, salah satunya dari Tebing, dari Jawa. Maka saya selaku orang Siantar, banyak juga kawan-kawan yang di Siantar juga, mereka banyak turun gratis dalam penjualan tempe mereka. Karena apa? Karena banyak barang-barang tempe itu dari luar. Terlalu banyak, jadi pun warga Siantar ini menurunlah kategori dengan berseraknya tempe-tempe dari luar itu tersebut. Nah, dari situlah saya bisa melihat saya harus bisa bangkit. Dengan salah satunya saya mengeluarkan satu merek yang bisa menjadi brand nama usaha saya tersebut. Dalam pembuatan tempe atau produksi tempe itu, pembuatan itu lebih kurang ada 4 hari ya.
awalnya itu dalam perebusan. Ada orang yang membuat sebelum perebusan itu direndam. Ya, saya juga pernah mencobanya direndam. Ada yang nggak direndam. Setelah direndam itu direbus. Rebus biasanya lebih kurang itu dalam takaran 3 jam, 4 jam, tergantung berapa kilo yang direbus kacang tersebut gitu kan. Setelah direbus, kacang ini dirasakan sampai kematangan yang cukup dirasa. Dalam proses perebusan ini harus tetap menjaga yang namanya api lah ya, karena kalau tidak dijaga api ini bisa merusak kadar dari kacang tersebut. Setelah perebusan, kacang ini harus didiamkan 1 malam atau direndam lah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dia untuk berproses menjadi asam. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencoba membuat tempe setelah direbus itu, harus didiamkan kacang tersebut menjadi asam. Setelah menjadi asam, keesokan harinya kacang tersebut itu bisa langsung dipecah, digiling. Gunanya apa? Dia harus pecah 2. Kalau lebih bagus itu dia pecah 2, tapi kalau dia pecah banyak, dia akan merusak tekstur tersebut. Nggak cantik lah dianya. Nah pemirsa, untuk ampas kulit kedelai tersebut juga berguna karena akan dijadikan pakan ternak. Setelah dipecah, itu bisa dicuci kembali. Habis dicuci kembali, itu ada orang yang dianya direbus kembali. Ada yang tidak direbus kembali. Dalam proses saya ini, saya harus rebus kembali. Gunanya apa? Gunanya untuk mensterilkan kondisi kacang yang lebih bagus lagi. Setelah proses perebusan, kacang tersebut harus dikeringkan atau diangin-anginkan lah gitu kan. Ada alat yang namanya spinner, bisa juga pakai spinner. Ada juga yang pakai kipas angin. Ada juga yang pakai mesin cuci. Tujuannya untuk mengeringkan kacang tersebut. Setelah kacang itu kering, barulah bisa diragi. Dalam proses peragian ini memang harus diperhatikan juga berapa kilo yang harus dibuat, berapa takaran ragi yang harus dibuat. Setelah diragi, bisa langsung dibungkus dengan plastik ataupun bisa juga dengan daun. Tapi kali ini saya mencoba untuk membungkus itu dengan plastik lah. Mengingat lebih efisien, lebih praktis dan lebih murah daripada daun yang sulit untuk mendapatkannya. Setelah dibungkus, tempe-tempe tersebut harus disusun rapi dan tunggu sampai lebih kurang 2 hari. Baru bisa berproses dianya untuk diedarkan ataupun dijual sama pelanggan. Tempe Bang Jali ini sendiri hanya memproduksi sesuai dengan pesanan dari customer atau para reseller yang sudah menjadi langganan pemesanan seperti pasar, rumah makan, atau tempat produksi keripik tempe. Rumah produksi tempe Bang Jali memproduksi 100 kg hingga 150 kg kacang kedelai setiap harinya. Kalau pekerja saya itu ada sekitar
3, 4 atau sampai 5 orang, tergantung banyaknya produksi yang saya buat dalam sehari itu gitu kan. Anggota atau pegawai saya itu mayoritas itu dari tetangga-tetangga saya, karena lebih mudah lah gitu kan. Mereka datang, kenapa pekerjaannya ini pekerjaan kategori bisa dibilang sampingan juga sih bagi mereka gitu kan, karena mereka anggota-anggota yang lain itu mereka aktivitasnya itu jualan, ada anak kuliah juga gitu kan. Jadi waktu pengerjaan itu lebih kurang hanya sekitar 3 jam, paling lama 4 jam, bisa juga 2 jam. Kondisi mereka kalau mereka itu cepat ngerjainnya ya cepat siapnya gitu kan. Mungkin kendala yang saya alamin ya, pertama bukan saya aja yang mengalaminya, tapi pengusaha-pengusaha tahu tempe yang memproduksi bahannya itu dari kedelai ya. Karena yang namanya bahan ini akan selalu naik gitu kan. Kita tidak seperti menjual telur, menjual cabai, ketika naik di pasaran bisa naik, ketika turun bisa turun. Tapi kalau tempe tahu ini susah kali bagi kita itu untuk menaikkan harga. Ketika kita menaikkan harga pasti banyak kali komplain. Bukan saya aja yang ngalamin, ya kawan-kawan yang lainnya ngalamin juga. Kalau kita turunkan berat dari tempe ini pasti terasa dianya, pasti banyak juga yang komplain kenapa kecil kali gitu kan. Padahal kita sudah menghitung-hitung cukup enggak ini untuk modal, cukup enggak ini untuk gaji karyawan, cukup enggak untuk ini kita gitu kan. Sementara bahan ini selalu naik gitu kan. Dan bahan apalagi sekarang ini ya, sekarang ini tidak hanya kedelai aja yang naik, tapi plastik. Kalau plastik ini kan semua usaha merasakan ya, yang menggunakan plastik ini sungguh merasakan lah, karena dia harganya kategori dia 2 kali lipat lah gitu kan. Jadi kendala yang saya alami ini itulah dianya, karena saingan itu banyak lah ya, merek-merek lain dari luar sana. Itu sih menjadi kendala karena mereka itu sudah menguasai pasar. Artinya menguasai pasar itu mereka udah semacam membuat monopoli pasar lah gitu kan. Mereka membuat satu merek dan mereka membuat satu merek lagi. Artinya satu produksi mereka itu bisa membuat merek 3 atau sampai 4 merek. Jadi mereka memonopoli satu pasar itu. Jadi saya selaku orang Siantar meriskan untuk kawan-kawan juga yang di Siantar ini, misalnya kita kalah bersaing dengan orang-orang luar, ini daerah kita gitu kan. Kita nggak bisa bersaing dengan mereka menguasai pasar itu gitu kan. Jadi saya mencoba untuk setidaknya saya bisa sederajat dengan mereka, kalaupun bisa lebih tinggi dari mereka, saya sangat bersyukur lah gitu kan. Maka dalam upaya kegelisahan saya lah dalam penjualan ini ya, saya terus berupaya lah gimana caranya meningkatkan produksi, bagaimana caranya biar orang berminat. Itu tadi saya harus meningkatkan yang namanya brand, nama tempe saya tersebut gitu kan. Oke pemirsa Maragam-Ragam, ini kita sudah sampai di proses terakhirnya itu, yakni pengemasan dari tempe Bang Jali yang udah kita ikuti beberapa rangkaian proses produksinya ya pemirsa. Dan untuk satu plastik ini sendiri beratnya itu sekitar 300 gram nih pemirsa. Dan tempe Bang Jali ini sendiri yaitu pastinya ini adalah produk dari Siantar asli nih pemirsa, 100% tanpa bahan pengawet dan juga kedelainya berkualitas sekali pemirsa. Jadi buat Anda yang ingin mencoba menu diet, tempe menjadi pilihan menu andalan Anda ini bisa pemirsa, karena ini satu tempe ini sendiri itu protein nabati terkandung di dalamnya. Jadi untuk diet ini cocok sekali nih untuk Anda sekalian.
Dan inilah akhir dari kegiatan Maragam Ragam kita hari ini. Sampai jumpa di Maragam Ragam selanjutnya.